Hai, aku mau ngobrol tentang pemikiran yang lambat atau bahasa kasarnya adalah lemot. Lemot itu adalah sebuah sifat ya. Lemot adalah bagaimana responsif seseorang dalam merespon percakapan dari lawan bicaranya. Contohnya adalah diri aku sendiri. Aku orang yang tipe males banget berkomunikasi dengan banyak orang, tapi aku perlu ilmu komunikasi untuk upgrade setiap hal dalam diri aku. Dan inti utamanya adalah aku butuh ilmu komunikasi untuk memperluas relasi agar mudahnya diri ini membuka lapangan pekerjaan diri sendiri. Ya. Nah, jadi aku adalah tipe orang yang lemah dalam berpikir. Sehingga saat aku ngobrol dengan orang, tiba-tiba ngeblank, tiba-tiba lupa. Baru aja 5 menit bicara, di tengah jalan kalimat yang mau disampaikan itu tiba-tiba hilang. Nah, itu dia yang sering buat aku kesusahan komunikasi dengan banyak orang. Tapi walaupun aku dikenal dengan sosok yang seperti itu, aku ingin menyemangati diri sendiri, aku ingin upgrade diri sendiri walaupun ini belum terlalu belum mengasah terlalu banyak tentang ilmu komunikasi dalam diri aku. Contohnya aku mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Agar apa? Agar aku mampu bertemu dengan banyak orang. Aku bersedia untuk ngajar di sekolah-sekolah agar aku punya teman untuk berkomunikasi, bertemu orang-orang. Dan hal baiknya adalah aku nyaman komunikasi dengan orang yang umurnya di bawah aku, sehingga aku lebih leluasa untuk berbicara. Nah, mungkin salah satu contoh ini bisa menjadi trik untuk kamu bisa belajar komunikasi, yaitu coba cari seseorang atau tempat berbicara yang membuat kamu nyaman mengeluarkan banyak hal. Nah, kalau dari aku sendiri, aku lebih nyaman berbicara ke anak-anak kecil, karena anak kecil itu dia nggak peduli. Terkadang anak-anak itu ada yang responnya peduli dengan apa yang kita bicarakan. Terkadang ada anak yang peduli juga dan merespon apa yang kita sampaikan, sehingga kita tidak stuck di situ aja, nggak hanya menyampaikan diri sendiri. Ada suatu hubungan timbal balik yang membuat otak kita itu terus ingin menyampaikan banyak hal gitu loh. Nah, itu dia. Lalu yang kedua, aku berusaha untuk terus mengikuti apapun kegiatan, apapun hal yang aku rasa bisa menjadi bisa menjadi suatu hal yang mendorong diri aku untuk berbicara. Nah, aku ambil kesempatan itu. Contohnya adalah ketika ada seseorang yang menginginkan aku jadi MC. Nah, sebelum orang menginginkan aku jadi MC, aku sendiri mengajukan diri untuk menjadi MC. Saat itu waktu aku duduk di bangku SMA. Di sini aku sudah mulai mengenal diri, kekurangan diri aku sendiri ini apa. Aku ingin seperti apa, aku ingin upgrade diri seperti apa, aku ingin ngobrol dengan orang, tapi bagaimana caranya? Nah, contoh kedua ini adalah salah satu hal yang membuat aku ingin terus upgrade diri waktu itu. Nah, yaitu MC. Aku mengamati kakak-kakak kelas, guru-guru yang MC-in acara waktu itu, dan aku tahu sekolah adalah ajang untuk kita belajar. Belajar bukan hanya tentang membahas materi saja, tapi sebagai tempat untuk kita mengeluarkan suatu hal yang kita pelajari, kita sampaikan
lebih tepatnya itu tempat untuk kita berani mencoba. Nah, sekolah adalah tempat yang tepat untuk kita belajar, karena maksud belajar itu luas, bukan hanya tentang buku. Nah, itu dia. Jadi selama 3 tahun aku manfaatkan untuk terus berkembang dengan cara ikut semua kegiatan yang ada di sekolah, belajar untuk aktif di kelas, meskipun mungkin awal-awal aku sendiri dibilang seperti pick me ya. Aku juga nggak terlalu paham tentang makna dari pick me, tapi aku di situ berusaha untuk bagaimana caranya berbicara atau berkomunikasi dengan guru, bagaimana caranya agar guru ini merespon apa yang ingin aku pelajari. Aku bertanya tentang suatu hal, mungkin contohnya apa maksud dari tujuan ini. Lalu ketika guru itu notice aku yang bertanya dan dia menjawab, di situ kayak ternyata ada ya, ternyata bisa ya, aku bisa ya bertanya dengan percaya diri dan guru itu merespon apa yang aku ingin tahu gitu. Dan hal bonusnya dari kita yang aktif bertanya tadi, guru itu malah merasa senang dan malah menjadi acuan untuk nilai kita terus naik gitu loh. Nah, tapi kalau ada orang yang bilang, wow, kalau guru aku itu tipe yang nggak mau disalahin dan kalau ditanya-tanya itu nggak mau ditanya-tanya, kan ada biasanya guru yang kayak gitu ya. Tapi alhamdulillahnya guru yang aku tanya itu memang guru yang suka banget, yang mendukung banget kalau anaknya mampu berani mencoba. Nah, alhamdulillahnya aku diberi kesempatan bertemu dengan orang-orang yang kayak gini. Sampai di sini aja aku udah ngeblank. Gimana mau lanjut, gimana mau tadi ngebahasnya tentang lemot ya. Nah, bagaimana cara aku untuk ini udah ingat lagi. Bagaimana cara aku untuk bukan menghilang sih, tapi mencoba menekan atau sedikit saja menunjukkan diri ini tetap beraktivitas walaupun mungkin pemikirannya agak lemot atau susah merespon percakapan dengan atau ngobrol dengan orang lain. Nah, tadi dia ada 3 hal yang aku sampaikan. Aku tidak ingat ketiganya, tapi aku ingat yang pertama aku mengikuti ekstrakurikuler pramuka, lalu yang kedua aku nge-MC. Yang pertama aku tidak bergosip, yang kedua aku mengikuti ekstrakurikuler pramuka ya, yang di situ menjadi wadah aku untuk bertemu dan ngobrol dengan banyak orang. Lalu yang ketiga ada mengikuti kegiatan yang menurut aku mampu berada di depan banyak orang, mampu untuk berbicara juga, yaitu dengan cara MC. Lalu yang ketiga ada nah itu dia kesalahannya, aku nggak ingat apa yang aku bahas. Nah, sampai di situ saja mungkin untuk bicara kita kali ini, dan ini aku post di akun Memories Amzar, Semoga setelah bikin video ini nanti beberapa tahun yang akan datang aku lebih leluasa dan aku lebih ingat pembicaraan apa yang ingin aku sampaikan, karena aku sendiri bercita-cita ingin menjadi narasumber di satu forum. Nah, bagaimana cara agar aku ini menjadi orang yang bisa diundang menjadi narasumber kalau aku sendiri aja nggak ingat pembahasan apa yang aku sampaikan. Nah, itu dia. Baik, sampai di sini saja. Mungkin tadi untuk awalan aku nggak salam, tapi di video ini karena aku ingat ya
kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.